presiden. Mbak Nadia? Belum tahu ya? Terus yang lainnya? Belum. Iya, presiden yang keberapa, Mbak? Oh, keempat. Iya, jadi Gus Dur itu lahir 7 September 1940 di Jombang ya. Jadi Gus Dur itu lahirnya di Jombang. Beliau adalah presiden keempat tahun 2000 sampai 2002. Jadi masa jabatannya itu hanya 2 tahun adik-adik. Nah, beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Kesalahan Mas Narno. Mas Narno masalahin. Terus makamnya beliau dimakamkan di Pondok Tebu Ireng Jombang ya. Mungkin adik-adik nanti bisa derek ziarah ke sana ya. Di nisannya Gus Dur itu tertulis here humanis. Nah, di situ maksudnya adalah peristirahatan pejuang kemanusiaan. Nah, adik-adik tahu pejuang kemanusiaan itu apa? Nah, ringannya, misal kalau temannya adik-adik itu apa? Misal kalau temannya adik-adik itu kesulitan, bisalah dibantu. Nah, itu juga namanya kemanusiaan gitu ya. Oke, dari adik-adik ada yang mau cerita tentang apa tadi yang didapatkan dari keliling melihat lukisan? Membaca juga. Orang jajan. Iya, membaca juga ya. Dia mau cerita. Pak Hari. Monggo Pak Hari. Sudah melihat ya? Baru tonton dulu. Gambar ya? Semua ajaran kebaikan ada di situ ya. Jadi Waskita, Legowo, Setio, Merdiko, dan sebagainya. Seperti saya sendiri melihat Gus Dur itu sosok idola. Jadi mulai tahun 80-an juga teman lukis Surabaya, kenapa sih kok selalu melukis dia? Kalau gitu dia belum jadi apa-apa, masih ya sudah di Jakarta tapi belum ke terjun berpolitik. Sampai akhirnya mencari tahu, baca-baca, saya justru mengagumi. Jangkauan pikirannya terlalu ke depan sekali, menurut saya. Sebagaimana saya juga punya idola, aktivitas saya kan lukis, punya idola yang hampir mirip seperti Gus Dur, tapi beliau orang Belanda, di mana hidupnya itu justru susah. Tapi sekarang giliran anak cucunya itu yang menuai hasil karya beliau. Jadi saya bayangkan jangkauan pikirannya itu amat sangat ke depan. Lalu Mbak perlu ditambahkan, mungkin Gus Dur di samping kemanusiaan, mungkin tokoh yang kita anggap pluralisme ya. Pencetus pluralisme, di mana kita tahu bahwa Indonesia dari lahir tuh sudah macam-macam ras, budaya, dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana bersikap dengan ekosistem yang seperti itu. Maaf, saya nggak bisa ngomong. Pak, cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Emiati, biasa dipanggil Mak Emi. Jadi tadi saya sudah beberapa membaca dan ada kata-kata yang asing. Mungkin juga ya jenenge wong Jawa kok gak jawani. Dari sini banyak sekali
opo tuh iki? Artinya opo nih? Tadi sudah saya foto. Terus yang mengena saya ini pagere mangkok luwih apik ketimbang pagere tembok. Itu mungkin untuk masa-masa pandemi ini mungkin bisa. Kalau saya pribadi pagere mangkok apa ini mungkin untuk berbagi ya. Jadi kalau kita berbagi dengan tetangga, insya Allah tetangga itu juga akan baik kepada kita. Jadi kalau ada pencuri atau apa, mungkin yang melindungi itu tetangga-tetangga sekitar, bukan orang lain. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya ini menyambung dari Mak Emi ya. Saya melihatnya dulu seperti ini karena kecil saya mengalami sendiri. Pagar mangkok itu tanaman mangkokan. Itu memang multifungsi. Di mana waktu kecil bunda saya tuh keramas pakai daun itu yang dicem-cem, ya, alat keramas. Terus ya tanamannya ya bagus juga karena mangkok untuk bisa ngantong air gitu. Itu lama-lama turun. Ya ini artinya mungkin juga kita untuk peduli lingkungan, di mana lingkungan tuh dalam sektor pembangunan tuh nomor sekian. Justru ini yang harus kita coba ulik. Jadi padahal kita dapat udara setiap hari dari situ, kenapa kita kok lebih jauh, semakin jauh dari lingkungan? Ya, terima kasih. Oh ya, artinya rikat apa? Coba ada yang ingin menyampaikan? Rikat. Rikat. Satu aja rikat. Satu kata. Satu apa itu? Satu. Iya, ya, tapi enggak. Mana ini maknanya? Pak buru-buru. Maaf Bang, ini ada yang maestro Boso Jawa. Mas Am, kamu? ini soalnya banyak bahasa Jawa. Ada Waskito, ada Legowo, mohon dijelaskan. Ada Merdiko. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya memang begini ya, saya tadi juga agak bingung mengenai istilah rikat ya. Sebab kenapa? Itu dalam kehidupan saya juga tidak mengetahui istilah itu. Jadi masing-masing wilayah di Jawa itu memiliki dialek yang berbeda-beda. Jadi kita memang sama-sama Jawa ya, mulai dari wilayah Jawa Tengah, Jogja sampai wilayah Banyuwangi ya. Untuk mengucapkan istilah tampah itu pun juga beda. Jadi kalau orang Jawa ya, mulai dari Jawa Tengah, Jogja, batasnya hanya sampai ke Kediri, itu istilahnya tampah. Kalau Malang ke timur itu sudah tempeh namanya. Nah, kayak gitu itu namanya dialek ya. Tuh, makanya tadi ketika ada istilah rikat, saya juga bingung masalahnya apa. Istilah itu tidak kita gunakan di wilayah kita ini. Itu dialek lokal. Itulah kekayaan budaya Jawa. Gitu. Tapi penafsiran saya ini nggak terlalu melekat ya. Tidak. Itu jadi kebanyakan tadi untuk keterangannya ini menggunakan bahasa Jawa. Jadi ini pun masih Jawa baru ya, Jawa modern. Kalau yang saya pelajari itu Jawa kuno. Mas Am, Waskito, apa artinya? Biar tahu. Beberapa kali. Waskito itu suatu kekuatan diri, kekuatan diri. Jadi memang betul ya, istilah-istilah yang seperti mangkok tadi itu sebenarnya istilah kuno. Saya sedikit cerita kak, masalah ya, mengulas yang dikatakan sama Bu Eni tadi. Mak Eni itu jadi teringat vokalis band asal Malaysia, Ambitious. Ya betul. Sebenarnya mengenai pagar mangkok itu kalau dalam dunia arkeologi itu disebut sebagai pagar jiwa. Jadi itu yang menjadi aneh, itu yang menjadi benteng dari orang Jawa sejak masa kerajaan kuno.
Jadi mengapa di Jawa itu tidak ditemukan benteng seperti yang ada di Yunani, di Romawi seperti itu, tidak ditemukan. Justru yang ditemukan itu malah adanya prasasti Sima yang kemarin Masjid ya, dan kawan-kawan berkunjung ke wilayah Kepung, ke wilayah mana Tandowong itu ada sebuah prasasti Sima. Itu sebenarnya adalah pager mangkok. Jadi raja memberikan suatu anugerah untuk wilayah-wilayah yang menjadi batas kerajaan seperti itu. Jadi ketika ada musuh ingin menyerang, ya itu ketahuan. Jadi ada yang masuk ke situ pasti pengawas itu tanya, itu pedagang atau siapa? Tanya. Jadi kerajaan aman. Itu yang juga diilhami oleh Bapak Abdurrahman Wahid. Mengapa dalam masa pemerintahan beliau sering mengunjungi wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, ya Mesir, kemudian kemana-mana. Itu sebenarnya. Itu adalah kalau disederhanakan itu adalah lebih baik mangkok, gitu, agar jiwa. Buktinya ketika Indonesia mengalami kesulitan, bantuan-bantuan dari seluruh dunia pasti datang. Tujuannya seperti itu. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya dulu pernah mengikuti kuliah teori kebudayaan. Bapak Abdurrahman Wahid itu selain sebagai Bapak Tionghoa, kemudian apa tadi pluralis ya, beliau ternyata juga dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang luas. Beliau juga seorang kutu buku, bahkan buku-buku beliau ya itu banyak yang ditulis menggunakan bahasa asing. Jadi beliau ketika dosen saya itu menceritakan ketika saat kuliah, beliau memiliki salah satu ruangan khusus untuk menyimpan buku-bukunya. Jadi selalu baca. Jadi kalau kadangkala saking lelahnya membaca, di kelas beliau memang mengantuk. Ketika ditanya siapa penemu bola lampu, beliau bisa jawab ya, Thomas Alva Edison. Setelah itu ya bubuk lagi. Masalah kenapa? Saking lelahnya ya membaca seperti itu. Tahu saya begitu. Itu salah satu minat baca yang tinggi yang bisa kita teladani dari sosok beliau. Itu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lagi saya bisa menjelaskan. Tanya ini, mumpung dekat. Jadi itu kan setiap budi ya, setiap budi, jadi kesetiaan pada budi ya itu akan menghancurkan keangkaran murkaan. Itu artinya ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi yang lain. Ustazahnya juga boleh ya. Senang. Untuk ini belajar bersama mawon dulu nggih. Tadi cetek. Untuk pager mangkok itu ada kelanjutannya, itu peribahasa pager mangkok luwih becik saka pager tembok. Itu maksudnya gimana? Orang yang selalu berbagi. Artinya kalau kita baik kepada tetangga kan juga yang menjaga rumah kita. Jadinya itu lebih pager mangkok itu lebih daripada pager tembok, itu lebih baik. Pager tembok itu bisa rubuh, tetapi kalau pager mangkok itu seperti kata Mas tadi, itu seperti menjaganya itu tetangga. Kita baik sama tetangga kan baik kepada kita. Contohnya, seumpama kita pergi ke berpergian jauh, lalu tetangga itu akan menjaga rumah kita. Seperti itu, matur suwun. Ya, terima kasih.
Yang tadi yang bahas sama pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Jadi apa ya, kalau menurut saya kan pagar mangkok itu kan tadi saya baca di Google langsung. Tadi kan bentuk berbagi kepada tetangga seperti yang dijelaskan Mas Indro. Iya, kalau kita berbagi ke tetangga kan kita menjalin kedekatan sosial, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa pasti tetangga kita akan saling membantu. Beda nanti kalau pagarnya pagar besi kayak hidup di sosial sendiri. Jadi kalau apa-apa kita susah kalau ada apa-apa jadi kita kayak kesulitan juga gitu. Jadi juga kalau ada maling, kalau ada apa, contoh kalau sebuah rumah ya, itu masih bisa ditembus gitu loh. Kalau pagar tembok itu, kalau pagar mangkok itu kan, jadi kalau ada apa-apa, tetangga kita tetap masih memberikan perhatian kepada kita, kayak seperti itu sih. Ya. Aduh, jauh. Terima kasih. Nah, itu tadi ulasan. Wijoyo itu apa? Oh, Wijoyo itu apa ya kakak-kakak? Lihat dulu konteksnya. Kalau berarti Hari Wijaya. ya, itu kemenangan. Jadi kalau misal adik lagi belajar masih tetap konsisten untuk belajar, nah itu juga bisa diartikan sebagai kemenangan. Gitu ya? Iya. Iya, sama-sama. Kalau bagi soal Gus Dur ya banyak istilah tadi Gus Dur. Tapi saya tertarik dari semua tertarik yang kata Mardiko. Itu kan Gus Dur banget menurut saya, itu kan Gus Dur banget. Manusia tanpa protokoler apapun gitu. Ya ngomong juga apa adanya, berbusana juga apa adanya, di istana negara ya sekatoan ndek itu kan Dari demo. yes, apa ya, betul-betul dia itu freedom, menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas dalam arti dia tahu konsekuensi itu. Lah hari ini ya semua pasti, saya yakin Gus Dur itu terlalu sempit kalau hanya dicintai oleh warga NU gitu. Terlalu sempit untuk kalau hanya dicintai oleh Indonesia. Gus Dur itu sudah ya, dia seperti apa ya, guru, salah satu ya tokoh Indonesia yang dikenal dunia. Karena bersyukur sekali Indonesia itu punya Gus Dur. Dia nggak membedakan ras, dia nggak membedakan apa kepercayaan. Ada satu kisah ini saya dapat dari asistennya Greg Burton ya, Lali itu orang sekarang jadi dosen di Universitas Brawijaya di Malang. Dia cerita soal Gus Dur ketika menjadi presiden, salah satunya itu ketika dia ke Papua. Dia melihat konflik-konflik seperti itu, konflik-konflik daerah antara aparat dengan warga seperti itu. Terus khususnya OPM ya, organisasi Papua Merdeka, dia hanya punya satu pertanyaan, kenapa kok nyengkel pengen merdeka gitu. Terus satu saat dia itu ganti ke Australia sama Papua Nugini, timurnya Papua Barat. Lah di sana dia melihat ada bendera di Papua Nugini itu, lalu di bawahnya itu ada bendera suku aborigin. Ada penyimbolan, jadi ada dua bendera dalam satu tiang, itu ada dua bendera. Satu bendera negara, yang kedua itu bendera kelompok minor seperti itu, kelompok suku aslinya. Di Australia juga seperti itu.
yang lebih ekstrim di Australia itu ada hari permintaan maaf negara kepada rakyat. Jadi negara itu meminta maaf kepada rakyat bahwa selama setahun ini negara mengakui kesalahannya apa saja. Nah, sisi humanis itu yang ditarik Gus Dur ke Papua. Nah, yang penting kan bendera yang di atas Indonesia, di bawahnya pasang UPM aja nggak masalah. Nah, ketika ide itu disampaikan, nah itu yang terjadi kontroversi. Ya manusia penuh kontroversi itu ya memang Gus Dur. Saking dia menjunjung tinggi apa ya, kemerdekaan itu, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan sebagai kelompok. Ya hari ini saya betul-betul merindukan Gus Dur. Saya baru bisa menikmati apa ya, hikmah dari Gus Dur itu ya. Beberapa tahun terakhir, mungkin lebih tepatnya 6 atau 7 tahun terakhir aja ya. Kalau dulu kan waktu kecil ya Gus Dur apa kaya wali, presiden sing kaya wali. Hari ini kita lebih bisa menikmati karena sisi humornya yang waduh nggak melebihi apa ya, dia sudah di luar pikiran orang-orang guyonan biasa gitu. Kayak ya yang biasa kita lihat di di TV atau di YouTube, bagaimana orang-orang berkisah tentang Gus Dur, menceritakan memorinya tentang Gus Dur, seperti Rocky Gerung menceritakan memorinya tentang Gus Dur ya. Gus Dur mengucapkan hari Natal pada Rocky Gerung, jawab Rocky Gerung, Gus Dur saya beragama tidak serius. Gus Dur jawabnya juga balik, saya mengucapkannya juga tidak serius. Seperti itu kan, itu unik banget. Kalau hari ini mungkin kalau ada warga yang seperti itu mungkin sudah dapat pasal, kena pasal kan, hal seperti itu. Di zaman Gus Dur itu kan semua serba merdeka, bahkan dalam konteks agama itu bisa dibuat sangat bercanda. Nah itu apa ya? Ya pasti semua di Indonesia rindu Gus Dur itu aja. Semoga Mas Narno nanti bisa seperti itu. Jadi kesimpulannya rindu Gus Dur. Rindu Gus Dur kami. Nggak, mumpung ada Mas Narno ya kita pengen belajar merindukan Mas Narno. Baik, terima kasih semuanya yang hadir, teman-teman dari Pare yang belum bisa di pendopo, selamat datang, selamat menikmati, bawain teh kopi yo di ujung kopi. Hari ini apa ya, semacam kebijakan juga sih, kebijakan. Jadi selain kita menghauli Gus Dur yang ke-11 dengan kita ngumpul seperti ini menikmati lukisan sketsa ini, di sebelah ruang data ini nanti sampai bisa berkunjung ke situ. Kembali hadir Taman Baca Mahanani. Kembali hadir Taman Baca Mahanani. Muga-muga kuat. Muga-muga kuat. Syaratnya siji, aja rabi dhisik. Wah bahaya ini syaratnya abot. Jadi kayak Pak Hari dan teman-teman yang dari Pare ini dulu, saya pikir tahu sejarahnya persis tentang Taman Baca Mahanani. Hari ini hadir dan moga-moga terus bisa aktif untuk tempat belajar yang dulu ada di gubuk sana itu. Oh iya, kalau dulu di kandang sapi dulu ceritanya disulap menjadi perpustakaan atau taman baca untuk masyarakat luas. Nah sekarang nanti akan di ruang sebelah ini. Ya kok piye? Saya pikir teman-teman yang dari Pare, dari mana, ini ada teman-teman dari pegiat literasi Peneleh, GPAN, dari Pak Hari dan lain, ini ada komunitas Jawa kuno. Saya pikir nanti bisa merayakan bersama untuk bagaimana agar Taman Baca Mahanani juga selama Ramadan ini menjadi tempat belajar untuk publik masyarakat Papua. Saya pikir itu sih, saya tidak akan berbicara soal Kiai Haji Abdurrahman Wahid.